السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempatan yang sangat mulia bagi kita duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita keikhlasan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kita keistiqamahan. Sebab ikhlas adalah kunci sukses. Sebagaimana istiqamah juga kunci sukses. Maka kita sebagai kaum muslimin, para tulabul ilm, penuntut ilmu syar'i, lebih utama memiliki sifat ini, ikhlas kemudian istiqamah. Salawat dan salam di majelis kita juga kita perbanyak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke tema kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita ambil beberapa fawaid dulu. Faedah yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' pada jilid yang kedua halaman 278. Qala Ja'far ibn Muhammad, Ja'far ibn Muhammad rahimahullah mengatakan, Al-qulubu taribun, hati-hati kita ini semua ibarat tanah. Wal ilmu gharsuha, ilmu ini yang menjadi tanamannya. Wal mudzakaratu ma'uha, mudzakarah mengulanginya, mengingat kembali, merujuk kembali, mutalaah kembali, ini airnya. Fa idza qata'a anit taribi ma'uha jaffa gharsuha. Kalau tanaman ini tidak pernah disirami, tanaman ini tidak pernah disirami, jaffa gharsuha, maka otomatis tanaman ini akan mengering. Inilah upaya kita para hadirin, para muslimah, para ikhwan dan akhwat, untuk mengingat kembali apa yang telah dibukukan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka sebagai perbendaharaan Islam yang begitu luas dan banyak. Ini sarananya untuk kita mengingatnya dengan kita duduk di majelis ilmu ini. Maka penting sekali yang namanya mudzakarah, mengulangi kembali. Demikian juga sepulang kita dari majelis ini,
Sambil istirahat santai di rumah baca. Apa faedah yang bisa kita dapat dari kajian tadi pagi atau tadi siang? Jangan dicatat saja langsung tidur bersama kita. Tetapi apa? Ulangi. Kemudian dalam kesempatan yang lain dibawakan oleh Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah para jamaah, orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Beliau mengatakan innama yudhhibul an-nisyanu. Ilmu akan hilang dikarenakan lupa. Wa tarkul mudzakarah. Lupa, kemudian yang kedua tidak mengulangi. Ini afatul penyakit ilmu, nisyan, lupa. Yang kedua tarkul mudzakarah, tidak mengulangi. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, jilid pertama halaman 108. Itulah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sebagai faedah yang pertama di kajian kita pada kesempatan pagi ini. Bismillah akan kita ambil lagi insyaallah faedah berikutnya di tengah-tengah kajian kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para hadirin, tema kita pada kesempatan pagi ini, jangan engkau hadiahkan pahalamu. Ya. Tanpa merasa kita terlalu mudah menghadiahkan pahala kita. Kemudian pertanyaannya juga, apa kita sudah dapat pahala sehingga bisa menghadiahkan pahala itu untuk orang lain? Ini insyaallah azza wa jalla akan kita kaji pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla meskipun umat Nabi Muhammad diberikan umur berapa? 60 sampai 70, tetapi jarang yang lewat 70. Berbeda dengan umat sebelumnya, diberikan umur oleh Allah azza wa jalla. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Kita hanya 60 sampai 70 tahun. Bagaimana untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Allah azza wa jalla buatkan kita musim-musim kebaikan. Tidak lama lagi kita akan menemui Ashra Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Telah lewat apa? Bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab yang berbicara tentang durus, dalam kitab Anwarul Bayan fi Durusi Ramadan oleh Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan asy-sya'nu ba'da inqidha'i Ramadan, hal yang penting diperhatikan sehabis Ramadan dan seluruh amal kebaikan apa saja para jamaah. Yang sangat penting diperhatikan selesai Ramadan atau selesai berbuat amal kebaikan apapun, huwa hifdzut ta'at, jaga ketaatan itu. Habis puasa, mudahan pahala puasanya enggak hilang. Habis sholat subuh tadi, jangan sampai pahala sholat subuh itu hilang. Habis tadi sholat syuruk yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid sampai terbit matahari, lantas sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala apa? Haji umrah sempurna. Jaga ibadah yang sudah kita perbuat ini. Jaga para hadirin. Kita ini kadang terlena dan mengingat banyaknya saja. Kenapa kita katakan jaga? Karena kita sudah berusaha sekuat tenaga berbuat para jamaah.
Maka jaga pahala amal-amal ketaatan tersebut jangan sampai berpindah kepada orang lain. Memangnya bisa pindah pahala kita padanya? Bisa. Tanpa sadar kita sudah menghadiahkan pahala kita untuk orang lain. Fala tadrib. Jangan memukul tanpa hak. Wala tashtum, jangan mencaci. Wala taghtab, jangan pula ghibah. Menyebut keburukan kawan. Karena ingat para hadirin, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man admana li baina lihyaihi wa fakhidhaihi admantu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin mampu menjaga antara dua janggutnya, kumis dan janggut, kemudian antara kedua pahanya, siapa yang mampu menjaga ini, aku jamin dia masuk surga. Kemudian Nabi SAW juga sebutkan, aktsaru ma yudkhilun nar al-fam wal faraj. Yang paling banyak memasukkan neraka apa? Lidah. Kemudian kemaluan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Tetapi pada anggota badan kita yang paling banyak bergerak dari bangun tidur sampai tidur apa? Lisan para jamaah. Jaga pahala amal kebaikan ini. Jangan pindah kepada orang lain. Jangan pukul tanpa hak. Jangan caci maki. Jangan pula ghibah. Ini adalah hasanat. Kita sholat subuh hasanat. Kita sholat zuhur hasanat. Kita bersedekah kebaikan. Kita berpuasa Ramadan kebaikan. Jangan sampai amalan-amalan yang besar pahalanya dengan tenaga besar kita lakukan, fala tuhdiha, jangan dihadiahkan. Wala tuhdirha, jangan pula disia-siakan. Dengan begitu mudah kita berikan orang lain. Jadilah orang berakal, kata beliau. Waljam nafsaka, tahan diri kita. Tahan falatatul lisan, lidah-lidah yang tidak sengaja nih para jamaah. Tidak sengaja betul, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang kita maksud falatatul lisan, lidah yang tidak sengaja di sini apa? Kita berbicara tidak pernah berpikir ini baik apa tidak. Nah, ini para jamaah paling sering kita ini. Sampai Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Seorang hamba dia bisa saja berbicara dengan satu kalimat, tidak pernah dipikir kalimat ini, ceplas-ceplos keluar. Yulqi biha fi nari jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam yang jaraknya lebih jauh antara timur dengan barat. Hanya dengan satu apa? Satu kalimat. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Qaf apa para hadirin? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lafazkan dari perkataan-perkataan kita para hadirin, ada malaikat raqib. Apa arti raqib? Mengintai. Jadi kalau pelajaran dulu, malaikat pencatat itu namanya raqib yang baik, atid yang buruk. Bukan nama ini para jamaah, tetapi ini sifat. Sifat. Raqibun atidun, raqib artinya mengintai, atid artinya hadir. Dan ingat para hadirin, Allah Azza wa Jalla juga sebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ucapkan perkataan yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya semua. Tidak usah mulut para jamaah, tidak usah telinga, kulit aja akan ngomong.
Sampai bingung kita manusia ini, kita mengatakan, ya, kok bisa kalian ngomong? Apa kata mereka? Kulit kita, jari-jari kita semuanya, antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai'. Allah yang menjadikan kami berbicara, yang mana Dia Maha Kuasa menjadikan segala-galanya bisa berbicara. Maka kebaikan-kebaikan kita jaga para hadirin. Lidah ini jaga. Wal jahal, berbuat usil jaga. Was safah bighairi haq, berbuat kebodohan jaga. Ini dia nasihat beliau hafizahullahu taala. Demikian juga ihtariz minadz dzunub, waspadai dosa-dosa. Wal ma'asi mutlaqan, seluruh maksiat para jamaah. Ingat, di antara kita ini tidak ada yang tidak berbuat maksiat. Cuma kadarnya berbeda-beda. Kenapa kita diperintahkan waspada dari maksiat dan dosa secara mutlak? Hatta la ta'kul hasanatu a'malika salihah. Agar jangan amalan-amalan baik kita ini dimakan oleh dosa. Jadi di samping kita juga bisa memberikan orang lain pahala kita, dosa ini sendiri bisa memakan juga para jamaah. Sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan, demikian juga apa? Keburukan bisa menghapus kebaikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Iringi as-sayyi'ah al-hasanah. Amal buruk diiringi dengan amal baik, niscaya akan menghapus. Taib, mana dalil yang menyatakan amal buruk bisa menghapus amal baik? Ambil tentang syirik kepada Allah para hadirin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yusyrik billah, afwan, walau asyraku, dalam surat Az-Zumar atau dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka semua berbuat kesyirikan kepada Allah, hancur seluruh amal ibadah mereka, hancur. Berarti apa? Ayat ini dosa menghapus kebaikan. Ayat sebelumnya kebaikan menghapus keburukan. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dalam masalah ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib pada halaman yang ketiga, beliau berkata, wa muhbitatul amal, perusak amalan dan penghancur amalan, aktsar min an tuhsar, tidak bisa dihitung para jamaah. Penghancur amalan, perusak kebaikan tidak bisa dihitung. Walaysa sya'nu fil amal, bukan hal yang utama kita menghitung-hitung amalan kita. Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu. Tetapi yang lebih utama para hadirin, jaga amalan kita dari amalan-amalan yang merusak. Ini penting ini para hadirin. Jadi jangan antum hitung, alhamdulillah saya sholat ini, jangan. Tetapi yang antum jaga apa? Jangan sampai amal yang baik itu bisa rusak. Karena ingat para hadirin, sekecil biji zarrah dari kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Tapi jangan lupa pula, sekecil biji zarrah dari kesalahan juga akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini catatan yang sangat penting bagi kita. Laisa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hadzal amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Bukanlah hal yang paling utama kita menghitung amalan kita. Tetapi yang paling utama menjaga amalan itu jangan sampai rusak.
Kenapa para hadirin? Dikhawatirkan jangan-jangan amalan kita tidak diterima sama Allah. Maka itu sebabnya orang beriman setiap ibadahnya dibarengi dengan 3 rukun. Cinta, takut, harap. Ini jangan-jangan amal kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla para jamaah. Apakah dapat pahala atau tidak? Sampai para ulama salaf mengatakan, sungguh jikalau aku mengetahui 1 salat saja diterima oleh Allah, sudah cukup bagiku. Apalagi Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal kita. Bayangkan kita salat para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Innal abda la yansarifu min salatihi ma yuktabu lahu min salatihi illa ushruha. Seorang hamba salat, keluar dari salatnya, dia bisa dapat 1/10. Sedikit. Autus oha, bisa saja 1/8, semakin banyak. Authumnuha, bisa saja semakin banyak 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, paling banyak 1/2. La ilaha illallah. Ini kita khawatirkan para jamaah. Jangan-jangan amal kita tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sekarang amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kita berbuat perusak lagi. Apa yang kita mau dapat di akhirat coba? Kita selama ini kadang-kadang berbaik sangka, amal saya diterima. Dari satu sisi bagus para jamaah, kita berharap. Tapi dari satu sisi ingat, rukun amal qalbi yang ada di hati ini harus ada 3 ini. Cinta, berharap, kemudian cemas. Al-hubbu wal khawfu war raja. Sampai para ulama kita menjelaskan, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena cinta saja, ini perbuatannya orang-orang zindiq luar Islam. Karena cinta saja. Wa man abadallah birraja'i wahdahu fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah karena harap saja, tidak ada takutnya, tidak ada cintanya, maka ini orang murji'ah. Wa man abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah karena takut saja, maka itu orang khawarij. Al-mu'minul muwahhid, orang beriman yang bertauhid, beribadah kepada Allah karena cinta, berharap dan takut. Kenapa ini penting para jamaah, muqaddimah dari tema ini? Karena ulama salaf dahulu, mereka sendiri takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla para jamaah. Sekarang mereka takut tidak diterima, apalagi mau mengerjakan amalan yang merusak. Perhatikan nih para jamaah. Amal mereka yang sudah baik, mereka takut tidak diterima. Apalagi mau mengerjakan amalan yang merusak. Kita ini Allahu a'lam di zaman sekarang bagaimana para hadirin. Jangan-jangan amal yang merusak jalan, kemudian harapannya amal diterima terus. Sehingga kita lebih konsentrasi di zaman ini dengan apa? Kuantitas, bukan dengan kualitas. Saya ini banyak salat saya, banyak puasa saya, banyak pengikut saya, banyak jamaah saya, banyak semua, banyak zikir saya. Para ulama salaf, orang-orang terdahulu dari panutan-panutan kita, mereka takut amal saleh mereka tidak diterima. Amalnya sudah benar loh para jamaah, tapi takut tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla.
Kita ambil ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jilid kelima halaman 480. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang beriman, jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman kalau berbuat, dia mengumpulkan antara amal baik sembari takut. Sudah baik amalnya, takut para jamaah. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Adapun orang-orang munafik, mereka mengumpulkan antara perbuatan buruk dan merasa aman. Jangan sampai ada di hati kita ini para jemaah, sudah amalan tidak beres, aman, surga sudah. Hati-hati. Maka ulama-ulama terdahulu nih cocok, mereka manusia pilihan para jemaah. Sahabat manusia pilihan. Tabi'in manusia pilihan. Tabi'ut tabi'in manusia pilihan. Sampai Nabi mengatakan, memberikan legitimasi bagi mereka, khairun nas qarni, manusia terbaik generasiku, zamanku. Kemudian setelahnya. Ini amal mereka para jamaah. Orang yang beriman mengumpulkan antara perbuatan baik dan rasa khawatir. Adapun orang munafik mengumpulkan antara perbuatan buruk dan merasa aman. Maka cocok Allah Azza wa Jalla sebutkan orang yang merasa aman ini bahaya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Umar bin Khattab para jamaah, siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Khalifatul Rasyid, khalifah yang kedua, yang setan kalau Umar jalan di satu gang, setannya minggir gang sebelah. Siapa yang tidak tahu beliau? Bagaimana Umar bin Khattab ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah, sahibus sir, yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafikin, Umar datang ke Hudzaifah. Hai Hudzaifah, ada enggak namaku disebut oleh Nabi di antara nama-nama orang munafikin? Umar loh para jemaah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar." Andai kata Umar jalan dari satu gang, setannya jalan dari gang sebelah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang Umar, "Laqad kana fi man kana qablakum umamun muhaddatsun." Ada orang-orang sebelum kalian yang diberikan ilham oleh Allah. "Lau kana fi hadhil ummati lakana Umar." Andai kata ada yang diberi ilham di umat ini, Umarlah dia. Ternyata benar para jamaah. Betapa banyak ucapan-ucapan Umar dibenarkan oleh wahyu. Tolong sebutkan saya 3 para jamaah. Maqam Ibrahim pertama. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dijadikan maqam Ibrahim sebagai arah salat. 1. Yang kedua, ini namanya manaqib Umar. Yang kedua, tawanan perang yang mana? Tawanan perang Badar. Umar meminta dibunuh. Sahih yang ketiga. Ini muslimah nih, hukumnya nih, kaitannya nih. Para hadirin. Hijab, ayatul hijab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam
disarankan oleh Umar, ya Rasulullah, coba istri-istrimu itu suruh pakai hijab katanya. Karena yang masuk ke rumahmu ini bukan saja orang-orang baik. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala turunkan muwafaqah, persetujuan terhadap apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar seperti ini para hadirin, manusia yang luar biasa setelah Abu Bakar, dia masih khawatir dirinya termasuk orang munafikin. Yang mana di zaman Nabi tanda-tanda nifak sangat jelas para jamaah. Di antaranya tidak datang sholat subuh berjamaah, tidak datang sholat isya berjamaah, kelihatan. Nah sekarang ini bagaimana masjid kita? Subuhnya bagaimana para jamaah? Yang lampunya terang, jalan rayanya aspal, tetap juga sepi masjid kita, bagaimana? Kita mesti lebih khawatir loh para jamaah. Hadza huwa. Dikatakan fajama'a Allah lahum baina maqamain 'azimain. Allah Azza wa Jalla kumpulkan bagi orang beriman itu dua kedudukan agung. Maqamul ihsan fil amal wal ijadah fit ta'ah. Amalannya baik, amalannya, ketaatannya mantap, kualitasnya bagus. Ini yang pertama para hadirin. Orang beriman, amalannya bagus serta kualitas bagus. Wa fil waqti nafsihi, di saat itu pula al khauf minallah azza wa jalla alla yutaqabbala minhum a'malahum. Mereka khawatir amalnya tidak diterima. Kualitas sudah bagus, tetapi juga khawatir jangan-jangan tidak keterima. Ini maqamul mu'minin. Ini kedudukannya orang beriman ketika dalam seluruh macam ibadah para hadirin. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'taun, ini sifat orang beriman para hadirin. Dan orang-orang yang memberi, berbuat, wa qulubuhum wajilah, tetapi mereka takut. Hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini kaitannya dengan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ayyu'tunal ata', mereka memberi, wahum khaifun alla yutaqabbal minhum, tetapi mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Ini kaitannya dengan tema kita, jangan engkau hadiahkan pahalamu. Sekarang amalan kita sudah berpahala apa enggak? Nah, ini masalahnya para jamaah. Jangan-jangan tidak berpahala. Kalau tidak berpahala, apa yang mau kita hadiahkan? Justru orang nanti ngehadiahin kita. Apa dihadiahin? Dosa. Kan ini bumerang berat para jamaah. Baik, nanti kita akan dengar penjelasan-penjelasan dari dalil masalah seorang bisa menghadiahkan pahalanya kepada orang lain ini. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan suratul Mu'minun ayat 60 tadi, ayyu'tunal ata', mereka memberi, wahum khaifun alla yutaqabbal minhum, tetapi mereka takut jangan-jangan tidak diterima. Li khaufihim an yakuna qad qassaru fil qiyam bi syurutil i'ta'. Kenapa masih takut para jamaah? Padahal sudah memberi. Karena mereka khawatir jangan-jangan syarat diterimanya amal dalam hal memberi kurang. Nah sekarang seluruh amal ibadah kita sudah diperhatiin enggak syaratnya para jamaah? Pertama, sudah ikhlas apa enggak? Oh saya ikhlas pak. Ikhlas ingat bukan ucapan lidah tetapi apa? Hati. Ingat
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalathah. Orang yang pertama kali akan merasakan api neraka hari kiamat berapa orang? 3 orang. Nah, tolong sebutkan saya. Walahu hadiyah. Qari'ul Quran. Ingat, kalau zaman dahulu qari itu bukan tukang baca saja, apa artinya? Hafidh. Yang hafal Quran. Naam. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, ini jawabannya berjamaah ya. Apa dia? Al-mujahid, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Mudah-mudahan lebih besar pahalanya para jamaah. Ya. Baik, perhatikan di sana kenapa kita katakan syarat amal ini ikhlas bukan di mulut para jamaah. 3 orang itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, yang berjihad, apa yang kamu perbuat? Qataltu fi sabilik ya Rabb. Aku berperang di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, bohong kau. Padahal mulutnya bilang, aku berperang di jalanmu. Maka para jamaah enggak bisa bilang ikhlas di mulut, tapi ini di dalam ini. Yang kedua mengatakan, ta'allamtul ilm wa qara'tul Qur'an fiik. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku menghafal Quran dan mengajarkan untuk menghafalkannya. Fika, karena engkau ya Allah. Allah katakan kadzabta, bohong kamu. Mulutnya bagaimana? Di jalanmu ya Allah. Yang ketiga, bagaimana harta yang aku berikan engkau? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an unfaqa fihi illa anfaqtu fihi. Setiap jalan aku tidak sisakan ya Allah, yang engkau senang aku menginfakkan hartaku di sana, aku infakkan ya Allah. Di jalanmu kata hamba ini pada jemaah. Allah katakan dusta kamu. Maka ikhlas ini amalan apa? Qalb. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas para jemaah. Ikhlas ini berat. Tapi kalau kita berjuang, Allah berikan jalan para jemaah. Terhadap ulama saja ikhlas itu berat kok. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis pertama dalam hadis Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Apa kata beliau? Ta'allamnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Awal-awal kami belajarnya bukan karena Allah, tetapi ilmu itu tidak mau masuk kecuali harus karena Allah. Syarat pertama ikhlas. Yang kedua syaratul mutaba'ah, ittiba'. Praktik dari Nabi SAW terhadap amalan tersebut. Kadarnya, jumlahnya, kaifiatnya, jenisnya, tempatnya, waktunya. Baru amal kita bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Katsir menafsirkan ayat suratul Mu'minun ayat yang ke-60, mereka orang yang memberi, berinfak atau berbuat, tetapi khawatir tidak diterima. Kenapa? Karena mereka jangan-jangan ada syarat amal itu tidak dilaksanakan sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wa hadza min babil isfaq wal ihtiyat. Tentu sikap para ulama kita seperti ini atau orang-orang mulia seperti ini sebagai bentuk kekhawatiran dan sebagai bentuk kewaspadaan. Sudah baik amalnya tapi juga khawatir. Jangan tidak baik, aman. Sudah baik tetap khawatir para jamaah. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membawakan dalam musnadnya. Beliau mengatakan haddatsana Yahya ibn Adam, qala haddatsana Malik ibn Mughwal, qala haddatsana Abdurrahman bin Sa'id ibn Wahab an Aisyah radhiyallahu anha, qalat ya Rasulullah,
Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, bertanya kepada Nabi tentang ayat tadi. Suratul Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang yang takut itu adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar? Apakah itu maksud ayat yang tadi? Qala la ya bintu Abi Bakar atau ya bnat as-Siddiq. Bukan begitu maksudnya wahai putri Abu Bakar, wahai putrinya Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu Allah azza wa jalla. Yang dimaksud orang takut itu orang yang salat. Yang dimaksud orang yang takut itu orang yang puasa. Yang dimaksud orang yang takut itu orang yang bersedekah, tetapi dia takut seluruh amalnya itu jangan-jangan tidak diterima. Ini yang perlu kita pikirkan para jamaah. Sebelum kita dengan mudah menghadiahkan pahala kita kepada orang lain. Amal kita diterima apa enggak? Bayangkan para hadirin, seorang antara dia dengan surga hanya dengan jarak 1 hasta, tapi amalnya tidak baik, neraka. Antara dia dengan neraka hanya 1 hasta, ditutup dengan amal baik, berarti beramalnya sesaat saja bisa masuk surga. Nah sekarang kita punya umur yang begitu panjang para jamaah. Katakan panjang sudah 60 tahun ini. Ya, berpoya-poya 20 tahun untuk tidur sekian tahun, untuk ibadah sekian tahun. Katakan itu panjang. Kalau semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, betapa bahagianya kita para jamaah. Tetapi semuanya diterima, jangan dibagi-bagi. Demikian diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Ibnu Abi Hatim dari hadis Malik ibn Maghwal yang semisal dengan yang tadi. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, bukan begitu wahai putri Abu Bakar, tetapi mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, wahum yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka tetap khawatir amal mereka jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang kelima halaman 480 ketika Ibnu Katsir menafsirkan suratul Mu'minun ayat yang ke-60. Ini dari penjelasan Nabi para jamaah. Kita ambil sekarang contoh dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Amalnya sudah baik tetapi masih khawatir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'al 'alim. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, dasar Ka'bah, dijelaskan oleh para ahli sejarah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah tempat ibadah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi ini di mana? Ka'bah. Di Ka'bah. Tetapi yang dibangun pertama oleh Ibrahim mana? Baitul Maqdis. Namun jarak pembangunan antara Ka'bah, Baitul Maqdis dengan Ka'bah jaraknya 40 tahun. Nah Allah Azza wa Jalla katakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Berarti apa? Ka'bah ini sudah punya pondasi para jamaah. Sampai ahli sejarah mengatakan Ka'bah ini sudah ada sejak Nabi Adam. Cuma pondasi yang ada. Dan ingat, bangunan Nabi Ibrahim bukan seperti bangunan Ka'bah sekarang. Yang sekarang ini bangunannya Quraisy. Al-Hijr yang berbentuk letter U tidak masuk dalam Ka'bah, bangunan Ka'bah sekarang. Kalau di zamannya Nabi Ibrahim membangunnya termasuk letter U itu termasuk bangunan
Ka'bah. Maka sekarang siapa yang mau salat di dalam Ka'bah, cukup salat di dalam Hijr, itu hukumnya salat di dalam Ka'bah. Ya, kita berdoa para jamaah terhadap kaum muslimin yang ditimpa musibah kemarin di Makkah Al-Mukarramah ketika hujan badai dan hujan besar, ya, alat screen ya untuk mengangkut bahan bangunan ini jatuh, yang wafat subhanallah ya sangat banyak, yang kena luka-luka juga banyak, tetapi yang wafat kita katakan syahadah insyaallah. Kenapa? Di tanah haram, di tempat yang paling mulia, di hari yang paling mulia, hari Jumat, dan mereka itu sedang berhaji. Mudah-mudahan mereka mendapat syahadah. Nah, begitu Nabi Allah Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Setelah meninggikan Ka'bah, apa kata mereka berdua? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami. Perhatikan para jamaah. Yang memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah siapa? Allah. Setelah ada perintah dari Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan. Setelah selesai, Nabi Ibrahim lagi berdoa, ya Allah, terima dari kami. Terima dari kami ya Allah. Salah seorang ulama terdahulu yang bernama Wuhaib ibnul Wird, ketika membaca ayat ini beliau menangis. Qala, dia mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta musyfiqun an la yutaqabbal minka. Wahai kekasih Allah, engkau membangun rumahnya dengan perintahnya, tetapi engkau masih khawatir amalmu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau masih khawatir amalmu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menggambarkan kepada kita apa para hadirin? Jangan sampai di zaman sekarang ini amal kita sudah tidak berdasar, kok harapannya surga. Ini loh kekasih Allah. Allah yang suruh dia. Kemudian dia seorang nabi yang berbuat, tapi juga takut tidak diterima. Nah, sekarang kita, amalan kita keseharian yang kita gunakan cari pahala ini, sudah disuruh oleh nabi enggak? Semangat lagi diterima sudah. Kan ini menyedihkan ini para jemaah. Maka ingat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kualitas. Ya, kualitas amal ini yang sangat penting. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Kemudian juga tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman 253. Contoh lain para jamaah, kekhawatiran orang-orang terdahulu amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi mau hadiahin, ya, apalagi mau dihadiahkan ke orang lain. Mereka diterima saja, jangan-jangan tidak, kata mereka. Qala al-Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah. Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah ta'ala mengatakan, ini dibawakan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali halaman 156. Kanu yad'una Allah ta'ala sanata atau sittata ashhurin an yuballighahum Ramadhana. Para sahabat berdoa 6 bulan agar Allah Azza wa Jalla menyampaikan umur mereka sampai bulan Ramadan. Doanya berapa bulan? 6 bulan mereka berdoa supaya bisa ketemu dengan Ramadan. 6 bulan para jemaah. Thumma yad'una sittata ashhurin an yutaqabbal minhum. Kemudian 6 bulan lagi mereka berdoa supaya Allah terima Ramadan itu. 6 bulan doanya supaya ketemu Ramadan, 6 bulan doanya supaya Ramadannya diterima. Kita masih doa sekarang apa enggak para jemaah? Udah lupa kali.
Ya, masih ada Ramadan berikutnya ya, kalau umurnya nyampe Ramadan. Khawatirnya mereka para jamaah. Khawatirnya ulama kita, amal mereka diterima apa enggak? 6 bulan berdoa supaya ketemu Ramadan, 6 bulan sisanya berdoa supaya Ramadannya keterima. Lalu dikatakan, wa qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah berkata, ini Yahya ibn Abi Katsir dibawakan dalam Sahih Bukhari para jamaah. Ini satu faedah bagi kita. La yunalul ilmu birahatil jasadi. Ilmu tidak bisa diraih dengan badan yang santai. Jadi mesti capek kita pada jamaah ngaji ini. Kadang-kadang ngantuk, sabar. Ya. Kadang-kadang keringatan, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang mobil macet, kadang-kadang jalan macet. Untuk menggapai ilmu, sabar. Memang itu perjalanan ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan la yunalul ilm birahatil jasadi. Ilmu tidak bisa didapat dengan badan yang santai. Maka syukur-syukur di zaman sekarang ada masjid full AC, asik kita dengerin pengajian, syukur-syukur nih para jamaah. Kemudian datang mobil AC, kalau enggak pakai AC alami. Ulama salaf terdahulu bagaimana? Mereka jalan kaki dari Baghdad ke Madinah para jamaah. Sampai dia mengatakan apa? Bultud dama marratain, aku kencing darah 2 kali katanya. Kenapa? Memikul kitab tanpa alas kaki berjalan di terik matahari mereka. Kita ini orang belakangan nikmat sekali para jamaah. Nikmat. Ya. Tidak ada mungkin yang jalan kaki datang ke masjid. Nah, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan. Apa kata beliau? Wa kana min du'aihim, di antara doanya para sahabat atau para salaf, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ini yang 6 bulan para jamaah. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wasallim li Ramadan. Wa taslimhu minni mutaqabbala. Terimalah Ramadanku, jadikan dia Ramadan yang makbul. Seperti kita setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Khusus Ramadan para ulama salaf berdoa 6 bulan ini dia para jamaah. Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wa taslimhu minni mutaqabbala, terimalah Ramadanku dengan tulus ya Allah. Kenapa para hadirin? Ramadan ini dari satu sisi jadi barometer amal diterima apa enggak. Dikatakan man najaha wa saluha fi hadzal syahr hafizahullah fi sairis sanah. Kalau sukses Ramadan kita, sepanjang tahun sukses kita. Ini kunci nih para jamaah. Wa man dhayya'a hadzal syahr fatarahu yajidul khusran fi 'amihi kullihi. Kalau dia rugi atau menyia-nyiakan bulan Ramadan, maka engkau akan lihat dia penuh penyesalan sepanjang tahun, kecuali Allah memberinya taubat. Jadi Ramadan ini barometer. Nah, mudah-mudahan kita ini diantara yang kena doa yang baik di Ramadan para jamaah. Karena ingat, di malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini diantaranya adalah ini dijelaskan oleh para ulama kita takdir as-sanawi. Di sini diberikan perincian ketetapan kejadian setahun yang akan datang. Jadi pada bulan Ramadan kemarin ini, siapa yang mau naik haji, siapa yang mau mati, siapa mau naik jabatan, siapa mau turun jabatan, siapa mau lahir, siapa mau tenggelam, perinciannya Ramadan kemarin. Siapa yang bakalan dapat hidayah, siapa yang terus semangat, siapa yang terus istiqamah, perinciannya Ramadan kemarin. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses para jamaah di Ramadan kemarin. Allahumma amin. Kenapa? Dia barometer setahun yang akan datang. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Fima yajtanihi al-'abdu idza saluhat lahu jum'atuh
Apa yang hamba raih ketika Jumatnya bagus. Wa ramadanuhu, kemudian ketika Ramadannya bagus. Kemarin Jumat, sekarang Sabtu. Kalau sukses Jumat ini, apa yang terjadi pada jemaah? Kalau sukses Ramadan kemarin, apa yang terjadi? Apa kata beliau? Fallahu subhanahu wa hajjah. Demikian juga orang yang sukses hajinya, apa yang akan terjadi? Jadi sukses Ramadan, sukses Jumat, artinya baik Jumatnya, baik Ramadannya, baik hajinya punya dampak positif pada jemaah. Karena ini semuanya musim kebaikan. Haji musim kebaikan, Jumat musim kebaikan, Ramadan musim kebaikan. Kalau sukses ini, apa dampak positifnya bagi kita semua? Beliau rahimahullah mengatakan, Fallahu subhanahu ja'ala li ahli kulli millatin yawma yatafarraguna fihi lil ibadah. Allah azza wa jalla berikan bagi setiap pemeluk agama hari kosong untuk beribadah kepada Allah. Wa yakhtalluna fihi an ashghalid dunya, dan mereka menghentikan diri dari kesibukan dunia, khusus ibadah. Fayaumul Jum'ah, contoh hari Jumat, yaum ibadah. Ini hari ibadah. Wa huwa fil ayyam, Jumat ini timbangannya, perbandingannya kasyahri Ramadan fis syuhur. Jumat ini dibandingkan hari-hari ibarat bulan Ramadan dibandingkan pada seluruh bulan. Jumat perbandingannya dengan hari-hari yang ada, Ramadan perbandingannya dengan bulan-bulan yang ada. Wasa'atul ijabah fihi kalailatul qadar fi Ramadan. Waktu mustajab doa pada hari Jumat sama seperti Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Taib, kita katakan, kapan waktu mustajab hari Jumat para hadirin? Kapan? Setelah asar sampai tenggelam. Ini waktu apa? Mustajabah. Ini dia disetarakan atau dijelaskan oleh para ulama kita. Jumat perbandingannya dengan seluruh hari-hari seperti keutamaan Ramadan di atas seluruh bulan. Waktu mustajab pada hari Jumat seperti Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Walihadza man sahha lahu yauma jum'atuhu aw yauma jum'atihi wa salimat lahu sairu jum'atihi. Oleh karena itu barang siapa yang Jumatnya sah, hari Jumatnya selamat, diterima oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terima sairu jum'atihi, diterima seluruh Jumatnya. Jadi kalau Jumatnya, hari Jumatnya ini sukses, maka Jumat-Jumat yang lainnya akan sukses. Atau seluruh hari itu akan sukses sampai Jumat berikutnya. Wa man sahha lahu ramadhana wa salimat lahu sairu sanatihi. Barang siapa yang Ramadannya benar, diterima oleh Allah, maka seluruh harinya sepanjang tahun diterima oleh Allah Azza wa Jalla juga. Maka ini barometer benar ya para jamaah. Jumat barometer untuk hari sepekan. Kemudian Ramadan barometer untuk setahun. Wa man sahhat lahu hajjatuhu, barang siapa yang hajinya benar. Tapi kita ini hari ini enggak bisa haji para jamaah. Yang haji yang sudah berangkat ke Mekah aja ini. Kenapa? Kuota terbatas. Tetapi para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, tenanglah. Kita akan bacakan di sini beberapa amalan, yaitu ada 7 amalan kita bisa meraih amal haji dan umrah sempurna. Ini sebagai faedah pada jamaah. Baik, amalan
sama dengan haji umrah. Saya bacakan di sini ada 7. Pertama, al-mukthu fil masjid ba'da salatil fajr. Berdiam diri di masjid selesai salat subuh hatta syuruq, sampai terbit matahari. Thumma salatu rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini amalan ini sama pahalanya dengan apa? Haji dan umrah. Man shallal ghadata fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita tadi salat subuh berjamaah semua para jamaah. Ya. Ya, kalau lolos tadi ya mudah-mudahan besok jangan lolos. Thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Kemudian dia duduk berzikir, bebas. Ya, zikir yang paling afdal Al-Qur'an. Atau setelah zikir pagi dan petang, setelah zikir salat wajib, kemudian kita zikir pagi dan petang, setelah itu kita baca Qur'an. Kemudian apa kata Nabi? Yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ini dinamakan salat apa? Syuruq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji umrah sempurna. Yang kedua, huduru salatil jamaah wal masyi ila salatit tatawwu', menghadiri salat berjamaah. Kemudian salat duha di masjid. Salat duha di masjid. Berarti ini pengecualian. Karena Nabi SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Ini pengecualian, salat duha ini. Faqad akhrajal Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila salatin, barang siapa yang berangkat salat, maktubatin fil jamaah, salat wajib berjamaah, fahiya ka hajjatin, maka sama seperti berhaji. Wa man masya ila salati tatawwu'in, wa fi riwayati Abi Dawud ay salat ad-duha fahiya ka umratin tammah. Dan barang siapa yang berjalan atau barang siapa yang menuju masjid untuk salat duha, maka sama seperti pahala umrah sempurna. Jadi berjamaah wajibnya haji, salat duhanya di masjid, umrah. Hadis ini dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Yang ketiga, salatul isya wal ghadat fi jamaah. Salat isya dan subuh berjamaah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, anna unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi memborong pahala. Diborong pahala sama orang kaya nih para jamaah. Yusallun kama nusalli,
Segi sholat kami sama-sama sholat. Wa yasumun kama nasum, segi puasa sama-sama puasa. Nah, kenapa bisa borong pahala? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa berinfak dengan kelebihan Nah, ini sebabnya dikatakan borong pahala. Salat sama, puasa sama, kalahnya orang miskin, pahala infak, sedekah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum salatal isya'i fi jama'atin ta'dilu hajjatan wa salatal ghadati fi jama'atin ta'dilu umratan. Wahai sahabatku, bukankah Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi kalian salat isya berjamaah seperti haji, salat subuh berjamaah seperti umrah. Salat isya berjamaah seperti haji, salat subuh berjamaah seperti umrah. Yang keempat, huduru majalisil ilm. Nah, ini dia para jamaah ini, menghadiri majelis ilmu. Fil masajid, di masjid-masjid. Faqad akhrajat Tabarani, dikeluarkan oleh Imam Tabarani dan Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tujuannya ke masjid apa? Belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu, maka ganjarannya seperti haji sempurna. 4 dulu para jamaah, nanti sisanya supaya habis materi. Sekali lagi para jamaah, kita katakan tadi, siapa yang sah hari Jumatnya dan diterima, maka akan baik seluruh Jumatnya. Barang siapa yang sah dan diterima Ramadannya, maka akan baik seluruh tahunnya. Barang siapa yang sah hajinya dan diterima, akan baik seluruh umurnya. Akan baik seluruh umurnya. Fa yaumul jum'ati mizanul usbu'. Hari Jumat itu timbangan untuk sepekan. Hari Jumat timbangan untuk sepekan. Wa Ramadan mizanul am, bulan Ramadan timbangan untuk setahun. Wal hajju mizanul umur, haji itu timbangan sepanjang umur. Maka para jamaah, kalau bisa haji yang asli, jangan pahalanya saja, mari, karena itu rukun Islam. Sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi yang mampu, liyamut yahudiyan aw nasraniyan man wassa'allahu alaihi wa khulliya sabiluhu falam yahuj. Silahkan dia pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Yang mati dalam keadaan tidak berhaji padahal punya kemampuan dan punya kelapangan dan ada jalan untuk berangkat. Dan minimal para jamaah atau paling telat orang haji, al hajju fi kulli 5 sinin, setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun paling telat untuk berangkat haji. Ini kalau mampu. Tapi sekarang ini susah para jamaah. Bagaimana? Reguler saja sekarang mau daftar mungkin 2030-an. Haji plus daftar sekarang 5 tahunan. Jadi nggak ada plus sekarang nih para jamaah, sama saja. Tayyib. Masuklah kita ke kaitannya dengan menghadiahkan pahala untuk orang lain. Jangan engkau hadiahkan pahalamu untuk orang. Tentu masalah hadiah dan menghadiahkan ini para jamaah bukan di dunia, tetapi ini terjadi di hari kiamat. Seorang menghadiahkan pahalanya untuk orang lain, ini terjadi kapan? Pada hari kiamat.
Maka dikatakan min anwa'il hisab yaumil qiyamah, di antara bentuk-bentuk hisab hari kiamat, iqtisasul madzalim bainal khalq, terjadinya qisas di antara makhluk ini, yaitu balas atau perbuatan, membalas perbuatan yang setimpal. Ini terjadi nanti pada hari kiamat. Perhatikan di sini para jamaah, di antara bentuk hisab hari kiamat, iqtisasul madzalim bainal khalq. Kezaliman akan dibalas di antara makhluk ini pada hari kiamat. Zalim, sebagaimana kita ketahui apa arti zalim? Apa arti zalim para hadirin? Ma huwa dzulm? Apa itu zalim? Silakan. Apa itu zalim? Berangkat dari sini kita akan tahu siapa yang akan menghadiahkan pahalanya hari kiamat. Apa itu zalim? Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Yang dikatakan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya apa? Adil. Tayyib. Wa huwa ala qismain. Zalim ini terbagi menjadi dua. Berdasarkan kezaliman ini orang akan saling memberikan pahala nanti pada hari kiamat, bagi-bagi pahala. Zalim itu terbagi menjadi dua. Bagian pertama, zulmun nafs, menzalimi diri sendiri. Wa huwa naw'an, menzalimi diri sendiri ini terbagi menjadi dua. An-naw'ul awwal, yang pertama, zulmun nafsi bisyirki alladhi la yaghfiruhu Allah idza mata al-'abdu 'alaihi qabla at-taubati minhu. Zalim pertama yaitu menzalimi diri sendiri dengan berbuat kesyirikan, yang mana kesyirikan ini tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau seorang hamba mati di atasnya tanpa taubat. Dan ini zalim yang paling besar yang disebut dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling besar. Berarti sebaliknya para hadirin, tauhid itu keadilan yang paling adil. Nah, menzalimi diri yang kedua, an-naw'u tsani zulmuha bil ma'asi. Menzalimi diri sendiri dengan berbuat maksiat. Allati yakunu sahibuha tahtal masyiah idza lam yatub minha. Yang mana pelakunya menzalimi diri sendiri dengan maksiat ini, kalau mati dalam keadaan tidak taubat, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau maafkan, dimaafkan. Kalau tidak mau dimaafkan, maka Allah siksa seukuran dosanya, tetapi akhirnya akan keluar dari api neraka. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua zalim ini, zulmul abdi li ghairihi minal khalq. Hamba menzalimi orang lain. Wa hadza la yatrukullahu minhu syai'a. Hamba menzalimi orang lain tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla para hadirin. Sedikit pun tidak akan dilepas. Bal yu'til madluma haqqahu minadh zalim ma lam yastahilhu fid dunya. Tetapi Allah akan memberikan yang terzalimi haknya, diambil dari yang zalim selama si zalim di dunia tidak minta halal. Berdasarkan inilah kita bisa menghadiahkan pahala kita untuk orang lain. Inilah dia macam-macam hisab pada hari kiamat, yaitu iqtisasul madzalim, kezaliman akan dibalas dengan diambil hak
oleh yang terzalimi dari yang menzaliminya. Taib, kita akan bacakan di sini beberapa hadis tentang hal ini, dan inilah dia tema kita pada kesempatan hari ini. Jangan kau hadiahkan pahalamu untuk orang lain. Kaifa yakunul iqtisasu yaumil qiyamah? Bagaimana terjadinya qisas hari kiamat? Idza kana yaumul qiyamati kanat tharwatul insani wa ra'su malihi hasanatuhu. Hari kiamat para hadirin, yang menjadi sarwah kita, harta karun kita, dan yang menjadi modal kita adalah pahala. Jadi yang jadi modal kita hari kiamat apa? Pahala. Maka itu sebabnya kita berikan muqaddimah tadi, amal kita di dunia berpahala apa tidak? Sebagaimana tadi kita katakan, jangan-jangan tidak diterima, kemudian kita berbuat amalan yang kita hadiahkan amal kita kepada orang lain, pahalamu dikasih orang lain gak ada, maka ini yang berbahaya apa? Dosa orang pindah ke kita. Hari kiamat, yang menjadi modal terbesar kita adalah hasanat, pahala, kebaikan. فإذا كانت عليهم مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ظلمهم. Jikalau kita pernah berbuat zalim di dunia terhadap hamba, terhadap orang lain, maka orang-orang yang kita zalimi akan mengambil kebaikan kita, pahala kita seukuran kezaliman kita terhadapnya. Maka hati-hati para jamaah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman itu untuk diriku, kata Allah, dan aku jadikan haram di antara kalian, jangan kalian saling zalimi. Wattaqudz dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah akan kezaliman. Kezaliman itu kegelapan hari kiamat. Ini dia para jamaah. Kita sudah berbuat zalim kepada orang lain. Hari kiamat, pahala kita akan berikan kepada orang yang telah kita zalimi seukuran kezaliman kita. Fa illam yakul lahu hasanatun aw faniyat hasanatuhu. Jikalau kita tidak punya kebaikan, atau kebaikan sudah habis, tetapi utang masih banyak. Utang apa? Utang zalim. Utang kezaliman masih banyak. Fa innahu yu'khadhu min sayyi'atihim fayutrahu fawqa dhahrih. Maka dosa-dosa orang yang kita zalimi akan kita pikul sendiri para jamaah. Lain lagi ceritanya kalau zalimin orang, zalimi apa? Zalimi hartanya. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, man iqtata'a arda akhihi shibran zulma tuwiqa yaumal qiyamati min sab'i aradhin. Siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal dengan kezaliman di dunia ini, Allah akan pikulkan di hari kiamat 7 lapis bumi di atas punggungnya. Itu 1 jengkal. Bagaimana kalau dibuatin sertifikat? Sampai pengadilan, ya harus pakai pengacara. Ini para hadirin. Tapi di zaman ini 1 tanah kok bisa punya 2 sertifikat gitu loh. Satu jengkal saja 7 lapis bumi kita dikalungkan di leher kita. Apalagi 1 hektar, ya 100 meter, 200 meter. Maka dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in." Barang siapa di antara kalian yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik zalimnya pada kehormatan saudaranya atau apa saja,
falyatahallal minhul yaum. Hari ini minta halal para jamaah. Hari ini minta apa? Minta halal. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datangnya hari tidak ada gunanya mata uang emas, tidak ada gunanya mata uang apa? Perak, bukan rupiah. Emas perak dibawa kemana saja tetap berharga para jamaah. Tapi kalau uang rupiah bawa ke Amerika, ketemu dengan dolar, takut dia. 14 harganya. Tapi emas Indonesia mau dibawa kemana saja tetap, yang penting 24 karat ya tetap harganya segitu. Bahkan mungkin negeri lain semakin tinggi para jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik pada kehormatannya atau apa saja, minta halal hari ini sebelum tiada gunanya emas dan perak. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jikalau dia punya amal saleh itu akan pindah, akan diambil oleh Allah dan diberikan kepada yang terzalimi seukuran kezalimannya. Wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Sekarang yang berbuat zalim tidak punya kebaikan atau habis kebaikannya, maka dosa-dosa yang terzalimi akan pindah kepada dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Mereka akan memikul dosa mereka sendiri dan memikul dosa-dosa orang-orang yang sudah disesatkan hari kiamat, akan dipikul oleh mereka. Para jamaah, ibu kita, bapak kita saja kita tidak akan saling lihat. Apa kata Allah di akhir surat Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang akan lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hari itu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Sekarang ini kita berdiri di hadapan pengadilan Rabbul Alamin para jamaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita katakan lolos dari pengadilan dunia, jangan pernah berharap lolos dari pengadilan akhirat. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang berseteru datang kepada Nabi minta keadilan, apa kata Nabi? Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa, kata Nabi SAW. Fala'alla ba'dukum alhana bihujjatin min ba'd fa'ahkumu nahwa alladhi sami'tuhu. Jangan-jangan, kata Nabi, kalian ini sebagian lebih pintar ngomong ketimbang yang lainnya, sehingga yang pintar ngomong aku berikan, aku menangkan dalam perkaranya, lantas aku mengambil hak orang lain untuk dirinya. Faman akhadhahu, siapa yang mengambilnya, fa innama akhadha qit'atan minan nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil potongan dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini para jamaah apa? Menunjukkan hukumnya hakim tidak akan menghalalkan yang haram dan tidak akan mengharamkan yang halal. Tetapi hukum hakim itu, keputusan pengadilan itu berdasarkan fakta. Di sini Nabi SAW mengatakan apa? Innakum takhtasimuna ilayya, kalian bertengkar di hadapanku urusan harta. Jangan-jangan satunya lebih pintar ngomong ketimbang yang lain. Yang salah pintar ngomong, yang benar tidak pintar ngomong, akhirnya aku menangkan yang salah. Fa'ahkumu ala nahwi alladhi sami'tu, kata Nabi SAW. Aku memberikan keputusan sesuai dengan yang aku dengar.
Tapi ujung hadisnya mengatakan apa? Barang siapa yang aku berikan hak saudaranya, maka yang diambil itu adalah neraka. Maka di sini apa para jamaah? Di pengadilan perang dalil, argumentasi para pengacara atau tergugat atau pihak penggugat dan tergugat. Kalau sampai membingungkan, maka hakim memberikan keputusan misalkan kepada yang salah, kita katakan hakim kalau bukan sogokan dan semisal tapi berdasarkan fakta, ini hakim tidak ada salahnya para jamaah. Tetapi yang wajib bertakwa di sini yang salah dan menganggap dirinya benar. Tapi ingat, hari kiamat tidak pernah akan lolos. Ini kejadiannya para jamaah. Baik. Wa hadzal ladzi ya'khudhu an-nas hasanatuhu. Orang-orang yang tadi yang diambil kebaikannya, disedot kebaikannya oleh orang-orang yang dizalimi, habis thumma yuqdzafun fawqa dhahrihi bi sayyi'atihim. Masih punya hutang belum lunas ini, maka dosa-dosa orang yang terzalim ini pindah kepada dia lagi. Kebaikan habis, dosa numpuk dan bertumpuk-tumpuk. Huwal muflis, inilah hakikatnya orang bangkrut, pailit. Kama sammahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikannya nama. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian orang-orang bangkrut hari kiamat? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut adalah menurut kami yang tidak punya uang dan tidak punya barang apapun. Barang-barang enggak punya, uang pun tidak habis. Pailit. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati." Yang bangkrut dari umatku ini, hati-hati ini para jamaah, umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bangkrut dari umatku ini, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Hari kiamat datang membawa pahala salat. Ini salatnya diterima loh berarti para jamaah nih. Kalau tidak diterima mau bawa apa? Kemudian datang membawa siam, puasa tadi para jamaah. Puasanya diterima. Wa zakat, datang membawa pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tetapi di dunia dia telah mencaci maki fulan. Wa qadhafa hadza, dia telah menuduh fulan. Wa akala mala hadza, dia memakan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, dia telah menumpahkan darahnya si fulan tanpa hak semua nih para jamaah. Wa daraba hadza, mukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka disinilah dia ngalirin pahala. Ya Allah, 60 tahun kerja di dunia para jamaah, susah-susah bawa pahala salat, pahala, pengennya senang di akhirat, ternyata apa? Bagi. Bayar utang para jamaah. Kali di dunia enak kan, gali lubang, tutup lubang masih mending. Ini di akhirat, pahala bayar. Wa hadza min hasanatihi, ini sudah dipukul, kasih sekian seukuran pukulannya. Yang sudah dicaci maki, kasih sekian seukuran caciannya. Yang sudah diribahin sekian seukuran ribahnya. Yang ditumpahkan darahnya sekian seukuran penumpahan darahnya. Fa idza faniyat hasanatuhu, ternyata kalau kebaikannya habis, qabla an yuqda ma alai, sebelum melunas utang-utang zalimnya, ukhidha min khatayahum, dosa-dosa orang yang terzalimi akan diambil, faturihat alaihi, dan diberikan kepada si zalim, thumma turiha finnar, lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Inilah dia orang yang bangkrut hari kiamat. Kasus lain, wal madinul ladzi mata walin nas fi dhimmati amwalun.
Mati membawa hutang. Hati-hati nih para jamaah, antum hadiahin pahala juga nih. Ya, mati menanggung hutang. Itu sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau sholat, Nabi tanya, ada hutangnya enggak? Kalau orang sekarang sholat jenazah, laki apa perempuan? Itu pertanyaannya. Kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini punya hutang apa enggak? Abu Qatadah mengatakan, punya ya Rasulullah, tinggal 2 dinar. Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Aku enggak mau sholati sudah, kata. Ya Rasulullah, kata Abu Qatadah, saya yang siap menanggung ya Rasulullah. Nabi mengatakan, iya, si mayit berlepas diri dari 2 dinar, kamu yang punya tanggung jawab wahai Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, siap ya Rasulullah. Nabi sholat. Setiap hari ketemu dengan Abu Qatadah, Nabi tanya, ma fa'alatid dinaran? Apa kabarnya 2 dinar itu, katanya. Sampai satu hari Abu Qatadah melunasi 2 dinar, Nabi didatangi Nabi SAW. Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, sudah lunas. Apa kata Nabi SAW? Al-ana baradat alaihi jildatuhu. Sekarang kulitnya baru dingin dari api neraka. Padahal yang punya risiko di dunia Abu Qatadah, tetapi di hadapan Allah tidak bisa para jemaah. Sampai lunas. Ini kejadian dalam kubur, belum lagi di akhirat. Bagaimana? Yang mati masih punya tanggungan hutang. Apa yang terjadi? Ya. Ya'khudhu ashabal amwal min hasanatihi wa bimiqdar ma lahum indahu. Orang-orang yang punya uang yang dipinjam itu akan mengambil kebaikan dan pahala-pahala yang berhutang. Jadi bayarnya hari kiamat pakai apa? Pakai pahala para jamaah, bukan bayarnya pakai uang. Dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qadha min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang dinar atau dirham, maka dia akan membayar dengan pahalanya, yang mana di saat itu tidak ada gunanya mata uang emas dan tidak ada gunanya mata uang dinar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, masalah hutang ini juga para jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal dunia punya utang, falaisa thamma dinarun wala dirham walakinnahal hasanat wassayiat. Hari itu tidak ada gunanya emas, tidak ada gunanya perak. Yang ada hari itu bayar pakai pahala atau bayar pakai dosa. Pahala kalau punya kasih. Kalau belum lunas juga dengan pahala kita, habis pahala kita, dosanya dia pindah ke kita. Maka inilah dia para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Jadi kita dengan mudah nanti hari kiamat akan melepas pahala kita untuk orang lain. Dikarenakan dengan sebab kezaliman. Ini yang paling besar pada az-zulm. Sebab kezaliman. Mukul orang lain tanpa hak, zalim. Menumpahkan darah orang lain tanpa hak, zalim. Mencaci maki orang lain tanpa hak, zalim. Ghibah tanpa hak, zalim. Menuduh orang lain tanpa hak, zalim. Kemudian juga ad-dain, hutang piutang. Oleh karena itu, ketika seorang meninggal dunia, yang pertama kali diselesaikan apa? Hutang dulu. Tapi sebagian dari kaum muslimin sangat disayangkan para jamaah, begitu meninggal dunia buat utang lagi. Bagaimana? Ya carikan sapi, potongin dulu. Carikan kambing, potongin dulu. Kasihan. Sampai Nabi SAW jelaskan masalah hutang para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Kullu syai' yughfaru lisyahid illa ad-dain.
segala dosa bagi orang mati syahid dimaafkan oleh Allah kecuali kalau hutang tidak ada. Maaf para jamaah. Nah, itu sebabnya sebelum meninggal dunia atau begitu sakit para jamaah, 3 malam atau 2 malam harus wasiat tertulis, baik hutang maupun piutang. Tulis. Karena ini sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu kita akan bayar dengan apa? Bayar dengan pahala atau bayar dengan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ad-dima, darah. Darah pun hari kiamat kita akan bayar dengan apa? Pahala. Dan terakhir di sini, kapankah orang beriman melakukan qisas satu dengan lainnya? Orang beriman akan diqisas satu dengan lainnya. Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Apabila orang beriman selamat dari api neraka, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan di titian jembatan antara surga dan neraka. Fayataqasawna madzalima kanat bainahum fid dunya. Di sana akan terjadi pelunasan kezaliman yang telah dilakukan di dunia. Hatta idza nuqu wa hudzibu, sehingga mereka kalau sudah bersih, udzina lahum bidukhulil jannah, baru diizinkan masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adal bimanzilihi kana fid dunya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang penduduk surga lebih tahu tempatnya di surga daripada tempatnya di dunia. Maka para jamaah, selamat dari sirat, masih ada jembatan. Di jembatan ini tempat qisas. Jikalau di dunia ya pemukulan belum selesai, di sini pun dia tempatnya. Pukul dulu baru masuk surga para jamaah. Tapi ingat, masuk surga semua. Kenapa? Orang beriman ini cuma ada kezaliman di antara mereka yang belum terselesaikan. Oleh karena itu takutlah akan hari itu para jamaah. Karena itu hari penentuan. Maka waspadailah kezaliman di antara sesama ini. Dan paling agung lagi zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waspada yang berkaitan dengan hutang piutang ini. Sebelum kita mati, selesaikan para jamaah. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dilunasi hutang-hutang kita dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat para hadirin. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dijauhi dari berbagai macam kezaliman, dan Allah Azza wa Jalla ringankan beban-beban kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 10 menit lagi waktu kita untuk tanya jawab. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Pertama, hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, menutup majelis beliau dengan doa kafaratul majelis. Bukan menutup dengan membacakan surat Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam punya dua doa kafaratul majelis. Ada yang pertama yang pendek para hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kedua, ini sering sekali Nabi baca yang panjang.
Dan ini sering saya perhatikan, sering digunakan oleh Fadilatul Syekhina Syekh Abdul Razak Al-Badr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini dia petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup majelisnya, demikian juga para sahabat, tidak pernah mereka mengatakan kita tutup dengan pembacaan surat ini, pembacaan ini. Tidak. Kenapa? Karena Nabi sudah punya contoh. Itu satu. Kemudian dari para tabi'in, dibawakan oleh Imam Abu Khaythamah dalam kitabnya Kitabul Ilm. Dikatakan dari Ishaq bin Rahawai rahimahullah ta'ala, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intahu minal majlisi, para sahabat kalau menutup majelis, lam yakul ahaduhum li ba'din ud'uli. Tidak ada salah seorang berkata kepada yang lainnya, doakan aku. Tidak ada mereka. Cukup dengan kafaratul majlis yang tadi, tercoverlah segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Maka di sini apa para hadirin? Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada petunjuk Nabi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada siapapun, bahkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan apapun bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perbuatan Nabi, bukan dari perintah Nabi, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi orang yang paling mulia mengerjakan kebaikan dan dia imam dalam mengajarkan kebaikan, tetapi Nabi ajarkan ketika menutup majelis doa kafarah yang tadi, baik subhanakallah yang pendek ataupun yang panjang tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Tayyib. Kita baca dari pertanyaan di kertas. Apa perbedaan perbuatan syirik dan perbuatan maksiat? Tentu berbeda. Maksiat bisa kategorinya maksiat kecil, maksiat besar. Dan maksiat tidak sampai, ya kita katakan maksiat secara umum masuk dosa apapun. Bisa masuk dosa syirik, karena syirik itu juga maksiat. Tidak semua yang dikatakan maksiat ini masuk dalam kategori syirik. Tetapi seluruh syirik masuk dalam kategori apa? Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kepada Allah, terutama syirkul akbar, menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Bukan hanya ibadah yang terjangkiti, tetapi seluruh amal ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik ya Muhammad, hancur dan terhapus seluruh amalmu. Dalam surat Az-Zumar, walau asyraku, seluruh para nabi, jikalau mereka syirik, hancur seluruh amal ibadah mereka. Padahal mereka tidak pernah akan syirik, tetapi ini bahayanya yang namanya kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita mau meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, tetapi orang tersebut sudah meninggal atau pindah daerah yang sangat jauh, bagaimana caranya atau solusinya? Pertama, taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mintakan ampunan orang-orang yang sudah kita zalimi tersebut. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah 3 minggu ini saya safar, berangkat Selasa pulang Jumat. Selama perjalanan saya menjamak salat wajib, sehingga sudah 3 kali saya tidak salat Jumat. Apakah kondisi ini masuk dalam kategori salah? Mohon penjelasannya. Kalau memang antum safar, Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, al-jum'atu wajibatun illa ala thalatha. Jumat ini wajib kecuali hanya 3 orang tidak wajib. Di antaranya al-musafir, kemudian al-mar'ah yaitu wanita.
Kalau antum safar maka Jumat itu gugur bagi antum. Menjamak hukumnya sudah boleh. Wallahu taala alam. Dan jamak bukan hanya safar, tetapi kalau dibutuhkan juga kita bisa jamak. Seperti hujan di kampung kita. Kita naik ke masjid, hujan, maka apa? Ketemu zuhur, hujan, sampai selesai zuhur hujan, kita bisa menjamak salat kita. Hadza huwa Allah taala alam. Apakah tetap wajib salat di masjid ketika safar? Kalau ada masjid, salat. Kalau tidak ada, tidak. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Ya, artinya kalau ada masjid, antum salat di masjid. Kalau tidak ada masjid, antum salat di tempat antum. Tetapi sebagian fatwa para ulama, kalau orang safar tidak ada kewajiban baginya untuk mendatangi masjid. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ketika makmum dalam salat berjamaah zuhur, orang yang mukim 4 rakaat boleh mengkasar 2 rakaat untuk salat asar? Kita katakan, kalau yang musafir jadi imam 2 rakaat, makmum yang mukim menyempurnakan. Kalau yang mukim jadi imam, makmum yang musafir tetap harus ikut imam. Meskipun masuknya ketika imam sudah dapat 2. Jangan antum tunggu dia 2. Ya. Begitu sudah 2 antum masuk Allahu Akbar, begitu salam bareng-bareng salam. Di sini Ibnu Umar tertawa. Tertawa Ibnu Umar para jemaah. Jadi pas 2 sudah imam mukim ini baru masuk Allahu Akbar, salamnya bareng. Ini tidak tepat. Jadi innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana yang punya hutang itu bukan orang muslim? Apakah kita juga akan menerima piutang itu Ustaz di akhirat nanti? Mohon penjelasannya. Siapapun para jemaah. Karena namanya hutang ini adalah hak antara sesama. Para ulama kita menjelaskan hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Hak kepada Allah dibangun alal musamahah. Asasnya musamahah, toleran. Allah bisa maafkan begitu saja. Tapi hak di antara sesama mabniun alal musyahah, akan dituntut terus. Kalau tidak dia nuntut kita, Allah yang menuntut kita para jamaah. Maka itu sebabnya Nabi tidak mau menyolati orang yang punya hutang para jamaah. Ya, hadza wallahu taala ala wa alam. Dan ingat, hutang ini merupakan asbab azabul qabr, sebab siksa kubur. Allah musta'an. Bagaimana dengan wanita yang belajarnya di rumah-rumah atau majelis-majelis khusus ahwat? Apakah mereka mendapatkan pahala haji? Iya, karena dalam satu riwayat majtama'a qaumun fi baitin. Bait. Ya, insyaallah dia mendapatkan bagian. Allah taala ala wa alam. Karena fadlullah wasi', karunia Allah azza wa jalla amat luas. Ustaz, berkaitan dengan berkaitan dengan kurban. Apabila seorang anak ingin berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah harus disebut nama orang tuanya saat menyembelih hewannya atau cukup dengan niatnya saja? Jazakumullahu khairan. Pertama, perhatikan para hadirin, orang yang meninggal dunia tidak disyariatkan untuk mengorbankannya secara khusus kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama, jikalau yang meninggal ini berwasiat dan wasiat ini masuk dari 1/3 hartanya, ini boleh. Yang kedua, jikalau yang hidup yang korban diikut sertakan yang meninggal. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi menyembelih 2 domba belang hitam putih dengan tangan beliau sendiri, membaca bismillah Allahu akbar. Yang pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammadin alladzi lam yudhi min ummati. Ya Allah, terimalah dari aku dan terimalah dari umatku yang belum ngorban atau yang tidak ngorban. Yang pertama, terima dariku dan terima dari keluargaku. Keluarga Nabi SAW banyak yang meninggal, seperti istri beliau Khadijah, anak beliau Ruqayyah, Ummu Kalthum, ini paman beliau Hamzah meninggal. Maka apa? Kalau menghususkan
Kalau bukan pada dua yang tadi, ini tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Tetapi mengikut sertakan, karunia Allah Azza wa Jalla sangat luas. Hatta sak kampung diikut sertakan pahala, tidak ada masalah para jamaah. Ya, tapi kepemilikan untuk yang meninggal tidak ada tuntunan kecuali hanya dua yang tadi saja. Yaitu jikalau dia berwasiat dan wasiatnya pun bagian dari sepertiga hartanya. Kemudian yang kedua, ketika yang hidup ngorban diikut sertakan pahalanya untuk yang meninggal. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara bertobat seorang yang merampok, yang mencuri sedangkan ya dia sudah lupa orang yang dicurinya. Contoh penjarahan tahun 98. La ilaha illallah. Ya. Bagaimana caranya? Kita katakan para hadirin, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Sekarang kita tidak mampu membalikan kepada siapa dia. Ya sudah, kita katakan infakkan fi sabilil khairat. Ya, kasih jalan-jalan kebaikan untuk masjid. Tapi ini orang kafir yang punya, sudah maslahat kaum muslimin sudah berikan. Ya, jikalau dia adalah orang yang beriman, maka akan diterima di hari kiamat. Dan kita pun ya mudah-mudahan berlepas diri dari hal tersebut. Maka apa? Jangan kita persusah diri kita, persulit diri kita para hadirin. Jikalau memang tidak bisa, maka apa yang bisa kita perbuat itu yang kita perbuat. Wallahu taala ala wa ala. Bolehkah dijamak ketika wanita dirias untuk menikah atau akan meeting yang membutuhkan waktu yang panjang? Masya Allah. Gara-gara dirias dia harus jamak. Gara-gara meeting dia harus jamak. Kita katakan para hadirin, ada uzur-uzur yang sifatnya syar'i atau kita katakan darurat. Apa kata Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud? Idza hadara ahadukum amrun khasya fawatuhu falyusalli hadhihi shalah, kata Nabi SAW. Kalau kehadiran atau apabila kalian kehadiran suatu perkara yang kalau sholat pada waktunya akan menggugurkan perkara tersebut, artinya lolos, tidak dapat kita, maka silahkan sholat jamaah. Sekarang meeting ini, karena kalau kita tidak maraton, ini bakal susah kita, tidak apa, ya. Karena apa? Ini jangan terus menerus, sesekali. Sebagaimana disebut oleh dalam hadis Nabi SAW, salat zuhur asar jama', maghrib isya jama' tanpa uzur, tanpa hujan, atau tanpa hujan, tanpa musafir. Inilah dia maknanya ketika ada kebutuhan. Jadi kalau memang dibutuhkan enggak, maka boleh kita menjama', tetapi jangan dijadikan sebagai rutinitas. Wallahu ta'ala ala wa ala. Waktu mungkin nih para jamaah, ya, semoga apa yang kita ambil bermanfaat untuk diri kami secara khusus, kemudian para ikhwan semua, dan kita diberikan keikhlasan Allah Azza wa Jalla, dan dijaga amal soleh yang sudah kita perbuat oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.